Saya mau nanya kepada bapaknya Eki atau ayahnya Eki, apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak sampai detik ini tidak ada satupun pengacara yang mendampingi Bapak untuk mengungkap kasus anak Bapak? Apa sih Pak? Hola netizen yang tercinta. Kabar terbaru kasus pindah Cirebon, kini Propam Polri dikabarkan akan memeriksa penyidik yang menangani kasus ini pada tahun 2016 lalu. Salah satu dari penyidik yang akan diperiksa adalah Ibtu Rudiana, ayah kandung dari korban bernama Eki. Dihadirkannya sejumlah penyidik yang menangani kasus Pina dan Eki pada tahun 2016 ini tentunya untuk dimintai keterangan secara jelas. Apalagi banyak dugaan adanya kelalaian yang dilakukan saat proses penyidikan pada 8 tahun lalu tersebut. Semakin rumitnya kasus Pina Cirebon membuat Presiden Jokowi meminta untuk diusut secara transparan. Namun seolah jauh panggang dari api, kasus Pina Cirebon memunculkan teka-teki baru. Menggelar prarekonstruksi pada akhir Mei lalu, polisi belum juga memberikan pernyataan apapun soal perkembangan kasus ini. Terbaru, Propam Polri didampingi Polda Jawa Barat memeriksa sejumlah penyidik yang bertugas menangani kasus Pina Cirebon kala itu. Kompol Gali Wardani, mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota pada 2016, dan Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zainal Abidin disebut sebagai orang-orang yang dimintai keterangannya. Beredar informasi Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang saat itu disebut mengamankan pelaku, juga turut diperiksa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, coba kalian pikir, bapaknya almarhum si Eki ini seorang anggota polisi loh, tapi dia nggak bisa berkutik. Berarti secara logika backingannya si Egi yang buronan ini itu orang penting di Cirebon. Menurut kalian gimana coba? Kalau menurut gue sih ya kasusnya Vina ini hanya akan berputar-putar di situ aja. Karena apa? Karena kalau misalkan ada yang buka suara, ya akan banyak yang terseret gitu loh. Jadi udah aja akan diputar-putarin aja gitu sampai ke viralan selesai. Ketika ke viralan selesai, udah berita berakhir, masalah nggak akan selesai. Viral selesai, masalah nggak selesai. Sama hal yang seperti kemarin kasusnya si Jessica Kumala Wongso yang sempat ada film dokumenternya, terus ada sampai Justice for Jessica, itu banyak banget hashtagnya itu, sampai seliweran di mana-mana, ya kan, sampai berita internasional juga menayangkan, tetapi udah beres aja, selesai aja gitu loh. Jadi ya hanya diputar-putar gitu aja, nggak akan ada penyelesaian gitu loh. Lagian siapa sih yang mau kehilangan jabatan hanya untuk kasus-kasus seperti ini gitu kan? Menurut mereka kan begitu. Contohnya bapaknya Eki aja kayaknya kejebak deh. Menurut gua kejebak ya, karena nggak mungkin banget, impossible banget kalau misalkan bapak Eki nggak tahu mengenai kasus ini, nggak mungkin banget ya kan. Cuman demi jabatan, toh juga anaknya sudah meninggal, ya udahlah, daripada kehilangan dua-duanya nggak apa-apa lah, menghilang satu yang nggak akan kembali juga gitu loh. Menurut gue begitu. Ini hanya opini ya, ini hanya pendapat gitu loh. Tapi kalau misalnya mengenai kasusnya, kayaknya ini hanya akan diputar-putar aja begitu aja sampai ke viralan selesai. Udah viral selesai nanti, udah media mengenai Vina ditutup, beres, bilanglah semuanya. Jadi kita sekarang cuma lagi dipanas-panasin aja gitu loh, biar supaya kita heboh dengan Vina dan kita lupa dengan banyaknya bencana yang ada. Udahlah, udah paham lah. Tapi di sini gue merasa terganggu, di mana gue mendengar kepolisian Republik Indonesia ini belum bisa menyelesaikan kasus Vina Cirebon ya. Dan gue mendengar berita di mana Presiden Republik Indonesia sedang menghimbau kepada kepolisian agar lebih transparan lagi dalam mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Gue awal dari cerita sini ya, dari film dulu. Sekarang produser film Vina Cirebon ini mendapatkan teguran di mana katanya sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia. Alasannya kan konyol, membuat gaduh. Justru kalianlah yang tidak bisa mengungkap kasus Vina Cirebon, justru yang sudah membuat gaduh. Kalau kalian bisa, kalau kalian ini becus bisa mengungkap kasus Vina Cirebon, mungkin tidak segaduh ini. Bukan karena film, jadi kegaduhan di sini terjadi ini bukan karena film, tapi karena kalian tidak bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang membacking Egi sebenarnya. Pertama. Kedua, saya mau nanya kepada bapaknya Eki atau ayahnya Eki, apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak sampai detik ini tidak ada satupun pengacara yang mendampingi Bapak untuk mengungkap kasus anak Bapak? Apa sih Pak sebenarnya alasannya? Coba ada yang tahu nggak? Sekarang secara logika, anak sendiri itu bukan meninggal karena kecelakaan,
karena dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Tapi kok Bapak bisa segitu terimanya, sedangkan Bapak ini seorang polisi? Kedua, ketiga, di mana seorang pengacara ini yang awalnya kami kira ini baik dan benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengungkap kasus ini, ternyata dia mengatakan semua kasus ini sudah kita percayakan saja sama kepolisian dan jangan menggiring opini-opini yang tanpa bukti. Halo Bu, kemana aja Bu? Kalau memang kasus ini bisa diselesaikan dan bisa dipercayakan oleh kepolisian, harusnya nggak sampai 8 tahun ini kasus sudah selesai dong. Memang Ibu lupa juga di mana ayah dari seorang Eki ini adalah kepolisian. Tapi apa yang dihasilkan selama 8 tahun? Padahal kalau kita lihat yang ditangkap itu adalah Eki yang sekarang ini berada di Bandung. Jarak dari Cirebon ke Bandung itu cuma 3 jam perjalanan. Kalau Ibu mengatakan kita harus mempercayai dan kita serahkan sama polisi, hello, kemarin-kemarin saya lihat Ibu pinter Bu, kok jadi begini ya? Itu yang ketiga. Dan keempat, saya melihat video di mana ada seorang keluarga mantan wakil bupati ini mencubit tangannya kakak almarhum Pina. Ini maksudnya apa? Dia mencubit tangannya kakaknya almarhum Pina ini dicubit di saat diwawancarai oleh wartawan. Kan lucu. Dan yang terakhir, untuk Mas Birang Birawa, sebenarnya punya masalah apa sih Mas sama netizen sampai segitunya? Kalau memang ada masalah tolong ceritain. Masalahnya apa? Sampai akunnya ini di privat dan benar-benar di privasi, tidak ada orang sembarangan bisa melihat akun dia. Kalau Mas sendiri bilang karena alasannya banyak yang mend-DM dan Mas merasa terganggu karena DM tersebut, dari awal nggak usah tampil sebagai ahli pakar firasat, nggak usah Mas. Disinilah peran Anda ini dibutuhkan. Bagaimana masyarakat Indonesia ini mend-DM bukan suatu yang tidak ada alasannya, karena masyarakat ini sudah mempercayai Anda sebagai pakar firasat. Lah kok Anda menyikapinya begitu, malah semua akun media sosial di privat? Nggak gitu juga Mas. Kalau memang Mas sudah mempunyai keahlian yang dikaruniai oleh Allah, tunjukkan kepada kami, dedikasikan keahlian yang sudah Anda punya, bukan memprivat akun pribadi. Nah, dari sinilah bahwa kita ini sebenarnya bukan mencari Egi di mana dan siapa Egi sebenarnya, tapi kita mencari kenapa orang-orang yang tadi saya sebutkan ini kok lebih memilih diam, lebih memilih menghindar. Contoh simpelnya ya dari pengacara tadi juga turun drastis sampai dia bilang mempercayai kepada kepolisian. Kalau memang kita harus percaya dan kalau memang kita harus percaya sama mereka, kemana aja selama 8 tahun? Kan ayahnya Eki kan polisi. Coba gimana menurut kalian? Gue coba ngeluarin unek-unek gue doang nih, bodo amat dah. Makin hari di kasusnya Vina itu semakin banyak yang menunggangi. Kalian berasa nggak seperti saya? Iya ya, karena dari pengacara, dari orang-orang yang berusaha untuk memberi kesaksian dan sebagainya, itu semua menurut saya fiktif. Semua orang pengen tampil dan pengen diwawancarai di TV. Semua orang pengen bikin konten dengan apa semua yang ada di dalam peristiwa ini. Menurut saya simpel-simpel aja. Kalau memang benar dan mau niat untuk membersihkan, atau kalau memang benar-benar mau cepat selesai, harusnya diselesaikan dengan baik dan serius. Sebenarnya gampang sih kalau ngomong, ya kan? Prakteknya pun gampang kalau kamu mau. Tapi kenyataannya semua ditutupin semuanya. Nggak tahu tuh yang mana yang benar, nggak tahu tuh mana yang menjadikan kunci permasalahan tersebut. Sebenarnya sudah ada yang namanya kuasa hukum yang dulu sebelum inkrah ya, kan ini sudah ada dibuatkan DPO-nya, sudah ada orang yang sudah masuk dalam penjerongnya dan sebagainya, kan sudah ada tuh, bener nggak sih? Tapi sekarang ini diacak-acak lagi supaya kita itu pusing. Dan dari kasus Vina ini kita melupakan kasus 271 triliun, dan ada lagi tuh perusahaan Antam katanya tuh dia juga korupsi atau apalah gitu, emasnya sampai bertonton gitu dilenyapkan dan sebagainya, hanya gara-gara kasus Vina. Nggak tahu nih yang memperpanjang masalah ini siapa ya? Apa karena filmnya supaya terus jalan dan bisa terekspos dan akhirnya kita itu merasa harus menonton gitu supaya lebih viral lagi, atau memang benar-benar ini polisinya yang salah, tidak bisa mengungkap kebenaran-kebenaran yang ada,
atau disengaja, atau memang ada orang-orang kunci-kunci yang memang benar-benar dibungkam dan dirahasiakan seperti itu. Nah, menurut kalian yang mana guys? Saya juga bingung. Coba seharusnya kalau orang cerdas nih, ya, kalau saya nih ya ada di satu tempat atau saya mengikuti aturan ini nih, saya akan buka semuanya. Karena orang-orang yang diwawancarai oleh wartawan pun orang-orang yang menurut saya nggak tepat. Harusnya seorang ahli dong. Dia bicara itu akan berdasarkan profesinya. Jadi jangan mengundang orang-orang yang tidak ada kompetensinya gitu loh. Seperti siapa itulah adalah ya, saya nggak mau sebutin. Dia berkoar-koar, tapi tidak ada landasan hukumnya, tidak ada landasan edukasinya, tidak ada landasan pendidikannya dan sebagainya. Menurut saya, please wartawan TV yang smart, cari orang jadi pembicara atau narasumber itu, ya. Jangan sembarangan dan jangan asal comot, asal pengen viral atau pengen ada berita dan sebagainya. Cari dong yang ahli, gak bisa bayar.